Tapi badan yang kayak gini, kayak sekarang itu nggak sebentar. Jadi kalau dulu saya mulainya itu kan sempat obesitas, jadi morbidly obese. Tinggi saya 168, dulu saat COVID itu berat saya 115 kilo. Hah? 115 kilo. 115 kilo? 115 kilo itu bentuknya udah nggak tahu saya, kayak Teletubbies. Kayak apa? Tapi hitam. Kalau foto nih Mas? Ada. Nanti boleh saya. Nanti saya dikasih tahu sama dosen saya di sana, ada sebuah penelitian, saya nggak tahu papernya gimana, bahwa menunjukkan bahwa orang Inggris itu lebih mungkin pindah agama daripada pindah klub yang didukung. Itu sangat menarik. Bisa dicari sama teman-teman. Keren. Ya, jadi orang Inggris itu lebih mungkin pindah agama. Lebih relevan pindah agama daripada pindah klub. Betul. Makanya ini kuncinya, jangan mencaci klub atau jangan membuli ya. Nggak boleh. Saya mau keluar negeri lagi nih. Iya, alhamdulillah direzekeni untuk dapat LPDP kuliah S3 lagi. Di mana? Di Liverpool sekarang. Waduh ini. Kemarin di Sheffield, sekarang di Liverpool. Iya. Jadi dekat dengan lumayan dekat dengan sepak bola, dan kebetulan Liverpool juga habis juara. Waduh. Enggak kayak emang pendukungnya Liverpool? Saya dukung yang juara aja sih. Oke. Ya, mungkin ada pesan-pesan khusus Mas untuk teman-teman kita yang ada di UNESA maupun yang ada di luar kampus UNESA. Oke, kalau pesan-pesan khusus dari saya itu aja. Orang sehat itu banyak maunya. Tapi orang sakit itu cuman mau sehat. Jadi mumpung kalian sehat, jangan sampai kalian sakit. Karena kalau kalian sakit, kalian nggak bisa punya kemauan yang banyak. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Jumpa kembali dengan podcastnya FIKK UNESA, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya. Alhamdulillah hari ini kita bersempatan kembali ketemu dan ada narasumber yang sudah hadir di samping saya. Selamat datang Mas Abil. Siap Bapak, terima kasih sudah mengundang saya. Iya, ini saya yang mengundang atau Mas Abil yang mengundang ini? Ini jenengan yang mengundang tapi di tempat saya. Iya, betul. Saya difasilitasi ini ya. Saya difasilitasi di tempat gymnya atau tempat fitnessnya Mas Abil ini. Ini bisa sedikit dipromosikan ini, di mana ini tempatnya? Oh boleh, ini nama gymnya Alpha Academy Indonesia atau Alpha Academy INA. Tempatnya sekarang ada di GOR International Basket UNESA. Tapi sebenarnya tempatnya itu ada dua, satunya di Sidoarjo. Yang di Sidoarjo ini fokusnya untuk sport massage gitu. Nah untuk teman-teman dari UNESA, semua mau tendik, dosen, dan mahasiswa, saya beri harga khusus 100.000 sebulan. Wah itu udah paling murah. Waduh, 100.000. 100.000 sebulan. Coba cari gym lain yang harga itu nggak ada. Sekali ngopi padahal ya. Iya, sekali ngopi anak sekarang. Gitu. Oke Mas Abil, terima kasih ya. Ya, ini memang betul sekali. Hari ini saya spesial hadir di tempatnya Mas Abil ini. Satu memang saya penasaran ini. Ada tempat baik tapi kok ya jarang dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sekitar UNESA, dan saatnya sekarang diberi diskon khusus lagi ya. Iya, itu diskon udah dari awal tahun lalu loh. Sudah. Iya, oke. Atlet-atletnya malah dari dosen-dosennya. Iya, silakan mampir ke Alpha Academy ya, yang ada di sebelahnya Fakultas Psikologi, depannya Fakultas Ilmu Olahraga juga. Ya. Mas Abil, terima kasih ya sudah diundang untuk hadir di sini, dan spesial hari ini kita akan saling berbagi, saling bukan sharing ya, tapi kita mungkin saling lebih mengenal lah ya. Oke. Ya, lebih mengenal. Nah, ini di samping saya ini kalau nama lengkapnya adalah Mas Nur Salsabila. Betul. Wah, ini namanya ini sangat-sangat perempuan. Bukan. Saya sulit mencernanya. Iya, itu selalu kok ngiranya perempuan. Mahasiswa saya juga biasanya Bu Nur Salsabila waktu di chat pertama. Iya. Kan kalau mahasiswa belum pernah ketemu biasanya ngechat Bu Nur Salsabila izin ada waktu gitu. Wah, ngawur ini arek-arek. Iya, ada cerita khusus nggak dengan nama ini kok sampai begitunya ini? Jadi saya itu juga nggak tahu ya gimana awalnya, tapi
Kalau dari keluarga ibu itu katanya ini nama pemberian dari Kung. Oh, Mbah Kung. Mbah Kung. Iya. Nah, katanya itu saya juga kurang ngerti ya. Katanya itu Mbah Kung nggak ada dulu, tapi sudah disiapkan nama. Oh iya. Nggak berani ganti. Akhirnya. Jadi belakangnya itu cuma ditambahi Putra. Jadi Nur Salsabila Resa Pandodo Putro. Oh iya. Kalau disingkat nama saudara saya itu semuanya NSRP semua. Sama semua. Tiga-tiganya. Tiga. Jadi udah NSRP tambahi P satu lagi Putro. Wah, jadi itu ya. Jadi teman-teman ini mungkin tidak salah paham nanti. Iya, ini Putro, laki-laki. Putro rek, laki-laki rek. Laki-laki sejati. Masa lo tegapnya segitu panggil ibu. Mahasiswa jangan keliru ya. Ya, jadi Mas Nur Salsabila ini atau biasa ya kita panggil Mas Abil ini adalah salah satu dosen di FIKK di Manor ya, manajemen olahraga. Betul, manajemen olahraga. Nah, nanti kalau ingin berkenalan selain bisa ke tempat fitness ini juga bisa langsung ke Fakultas Ilmu Keolahragaan ya. Betul. Oke. Sering ngajar. Oke. Ngajar apa Mas Abil kalau di manajemen olahraga ini? Saya itu kebanyakan ngajar international event. Ada juga ngajar renang. Saya juga ngajar renang. Lalu ngajar ekonomi makro. Seperti itu. Ada untuk semester ini ya. Lalu ada kayaknya kalau di semester ini dan juga ngajar bahasa Inggris ya. Ngajar bahasa Inggris. Iya. Bahasa Inggris coy. Iya. Bisa ngerti nggak apa mau? You understand? Gitu. Iya. Mas Abil kok bisa keren gini? Apa dulu pendidikannya bisa ini nih? Apa pendidikannya ini? Dari awal. Iya. Kalau dari awal banget itu saya nggak pakai playgroup langsung TK. TK itu di Menganti. Ya, lalu SD-nya di sini di dekat Lidah sini SDN 463 dulu. 463 itu mana, Mas? Lidah Wetan. Di sini depannya Gang 5. Oh iya. Dulu. Sekarang itu sudah digusur. Masuk itu ya, yang sebelah jalan sekarang. Sekarang di merger sama 462. Oh iya. Jadi dulu itu 463 dan 462 sebelahan. Karena kayaknya saya nggak tahu ada apa, jadinya 463-nya dihapus, ganti 462 saja. Iya, ini teman-teman kalau masih ingat dengan Mas Abil nih, Bapak Ibu Guru. Terus kalau SMP-nya SMP 6. SMP 6 di SMP 6 Surabaya, Jalan Jawa, Gubeng. Gubeng sana. Waduh ya Mas. Iya, itu dulu nggak tahu ibu pengennya saya sekolah di situ karena kakak semua di Surabaya Pusat. Oh iya. Jadi kakak itu SMP 1 sama SMP 12. Oh, kalau jadi Surabaya Pusat semua. SMA saya di SMA 6, sebenarnya gubernuran. Oh iya. Enak itu Pak, kalau demo libur karena ditutup jalan. Iya. Di pusat kota ya. Di pusat kota. Dekat dengan pemerintahan. Lalu lanjut S1 di PJKR UNESA. Tahun berapa ini PJKR? Masuk tahun 2017, lulus 2021, 3,5 tahun. Pembimbing saya Prof Cahyo. Halo, Prof Pak WR. Dulu sama-sama basket soalnya. Oh iya, sama-sama basket ya. Jadi lebih gampang. Lalu S2 saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkuliah di Inggris, Sheffield. Wah, Sheffield ya, sing biasanya nonton bal-balan Liga Inggris ono Sheffield United ya. Tapi saya kira mlebu Liga 1 enggak? Kemarin itu sempat masuk EPL, terus waktu zaman saya itu masih di Championship. Belum masuk EPL. Tapi karena masih di Championship itu tiketnya jadi murah. Jadi kalau nonton enak. Sering ya berarti ya? Sering, karena kos-kosan saya itu dulu sebelahnya Stadion Pas. Sik nandong ngene kono ono kos-kosan nah. Ya, Inggris rek ono kos-kos. Bahasanya gampang ya. Bahasanya biar gampang. Iya. Sesering apa nontonnya, Mas? Kalau untuk Sheffield United sendiri, karena di Sheffield United dan kampus saya itu ada kerjasama, jadi ada diskon biasanya. Oh, diskon. Seperti ini ya, PKK dengan Persibaya gitu ya? Sering bagi-bagi tiket. Jadi karena kadang-kadang gratis, kadang-kadang di diskon kayak cuma 5 pounds itu dulu sekitar 100 ribuan. Seperti itu. Banyak ya, sangat murah itu dulu untuk klub Inggris. Itu hampir sebulan sekali lah paling enggak. Sebulan sekali itu saya nonton. Bagaimana keseruannya dibandingkan nonton Persibaya misalnya? Oh, kalau dibandingkan nonton Persibaya sebenarnya kalau animo dan kekompakannya saya bisa bilang sebenarnya lebih kompak di
Surabaya ya. Bonek, Supporternya lebih kompak. Tapi kalau di sana itu Tertibnya beda. enggak, kalau tertib sama saja. Mungkin sana lebih enggak tertib malahan. Malah Kalau lebih. menurut saya itu hooligannya agak sedikit ada yang salah gitu. Nah, kalau di sana itu lebih ke atmosfernya mereka kalau say war itu bener-bener mencaci maki. Wih. Bener-bener nggak ada nusara di sana, wes Rasis. rasis apa semua dikeluarkan kalau sama supporter sana. Jadi itu yang saya lumayan culture shock. Saya pikir di sana itu lebih tertata, ternyata enggak. Lalu kalau di sana kalah 1-0 aja itu bakalan normal, lihat orang kayak nangis keluar stadion itu normal, sangat normal. Biasa, jadi saking mendalamnya mencintai klub kesayangan ini. Itu aneh, menurut saya aneh. Di base itu sampai nangis-nangis ya. Iya. Lalu saya dikasih tahu sama dosen saya di sana, ada sebuah penelitian, saya nggak tahu papernya gimana, bahwa menunjukkan bahwa orang Inggris itu lebih mungkin pindah agama daripada pindah klub yang didukung. Itu sangat menarik kalau saya. Bisa dicari sama teman-teman. Keren. Iya, ada. Jadi orang Inggris itu lebih Mungkin pindah agama. lebih relevan pindah agama daripada pindah klub. Betul. Makanya ini kuncinya, jangan mencaci klub Iya, ya. Atau jangan membuli ya. Nggak boleh, nggak boleh. Saya ada cerita lucu waktu itu Piala Dunia kalau nggak salah. Inggris lawan USA, fase grup kalau nggak salah. Hasil, saya sama teman-teman itu mau nonton, tapi selalu diingatkan, nggak usah nonton di luar. Kenapa? Itu kalau Inggris kalah, porak-poranda satu Inggris. Gitu. Habis itu ternyata seri. Untung masih seri, tapi itu sudah mulai ada kericuhan karena menganggap loh sepak bola itu dari Inggris, bahasa football itu dari Inggris loh, gitu. Kok mau diganti soccer sama Amerika gitu. Gitunya ya fanatismenya. Jadi sana bener-bener sepak bola sudah menjadi agama. Sudah menjadi agama. 12 liga. 12 liga. Ada liga 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12. Jadi setiap ini masih punya ini tahapan-tahapan. Iya. Kalau di Sheffield ada berapa klub? Waduh, kalau di Sheffield itu kalau klub profesionalnya mungkin yang paling terkenal, yang paling major itu ya ada 2, ada Sheffield United, ada Sheffield Wednesday. Tapi kalau di liga-liga bawahnya itu saya yakin ada dan saya nggak bisa menamai satu-satu. Mungkin ada 5 lebih. Tapi ya gitu punya ini sendiri-sendiri ya, punya ada stadionnya sendiri. Fanatismenya apa punya supporter sendiri-sendiri. Ada supporter. Masing-masing beda gitu. Ada. Oke. Ya, keseruan pengalaman Mas Abil di Inggris kita lewatkan dulu. Iya. Nanti kalau kita bahas itu nggak selesai. Iya. Nanti lain waktu ya kita bahas khusus ini untuk sepak bola. Boleh. Ya. Oke, Mas Abil. Ya. Kemudian tentang riwayat pendidikan sudah, dan sekarang keahlian olahraganya apa ini? Oh, keahlian. Jadi kalau keahlian dari SMA dulu. Ya. Oh, enggak, SD itu saya sama bapak saya dijadikan atlet badminton. Tapi ternyata saya sadar diri tidak bakat gitu. Jadi saya waktu itu kelas 6 SD ke Jurda mau ke Jurda latihan dilawankan anak kelas 4 SD perempuan. Iya, saya kalah 21-12, 21-11. Langsung pensiun, tidak mau pegang raket habis itu. Malu. Jatuh nama hamba. Iya, gitu. Habis itu SMP pindahlah ke main basket. Basket. Sama Pak Cahyo tadi. Iya, main basket SMP sampai SMA. Habis itu kok nggak bertumbuh tinggi gitu. Kokot juga akhirnya. Selesai. Waktu kuliah masuklah saya main rugby. Rugby itu sampai level provinsi, dulu sempat ke Jurnas U21 dengan teman-teman dari UNESA juga. Lalu sambil rugby itu sempat cedera, akhirnya main petang. Main petang itu mungkin mulai 2018. 2018 itu sudah mulai main petang, jadi sambil rugby juga main petang, itu sempat ke Jurnas, sempat sampai ke Prancis untuk pelatihan juga. Sempat habis itu sempat TC di Thailand untuk PON, melatih PON, bukan main PON ya, melatih PON. Itu sempat. Lalu sekarang kalau untuk sekarang karena PON sudah selesai dan sudah jarang melatih petang lagi, hobi saya itu sebenarnya manjat tebing atau sports climbing lah. Wih, wah keberat kabing ya. Memang dasarnya suka olahraga aja. Saya kan sudah olahraga ya. Iya. Nah, kalau gym ini sendiri, ini kan kita di tempat gymnya Mas Abil ini. Ada cerita khusus enggak ini? Jadi dulu ada cerita khususnya. Jadi dulu itu waktu saya S2, saya itu sempat kerja di Inggris itu sebagai salah satu bagian dari
semacam disporanya kota Sheffield atau Sheffield City Trust kalau kita sebut. Kuliah sambil bekerja bisa ya di sana? Bisa. Oke. Nah, itu saya menjadi customer experience atau kasarnya banget itu customer service ya. Jadi yang ngurusi komplainnya customer, lalu masuk keluarnya customer itu seperti apa, reviewnya customer itu seperti apa. Jadi itu saya yang mengelola dulu. Front office-nya lah ya. Front office-nya. Tapi saya yang bukan yang terima telepon, tapi yang mengelola data. Gitu. Lalu saya kok menarik karena sambil kerja di sana itu diberi bonus atau keuntungan untuk bisa olahraga di sana. Jadi gratis di gym-gymnya kota Sheffield itu gratis. Nah itu saya menarik. Akhirnya kok ketagihan nge-gym gitu. Ternyata asik juga mengelola gym itu asik gitu. Akhirnya pulang ke Indonesia punya pikiran untuk kayaknya buka gym sendiri seru gitu. Awalnya belum ada tempat fisiknya. Awalnya tuh jadi kita semacam home service. Jadi saya ada beberapa pelatih yang bisa dipanggil ke rumah dulu untuk melatih sesuai kebutuhan dari atlet atau teman-teman yang memang hanya sport entusias seperti pelari dan lain-lain, itu bisa dipanggil ke rumah. Lalu setelah berjalan 2 tahunan itu ternyata kok lumayan profitnya. Jadi akhirnya memutuskan untuk membuka tempat fisik biar enak latihannya. Jadi alat-alat itu ada tersedia, fasilitas yang memadai lah gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya jadilah tempat ini. Jadi kalau dilihat tempat ini nggak seperti komersial gym. Iya betul. Nggak seperti komersial gym, tapi ini memang didesain untuk teman-teman yang mau meningkatkan performa. Jadi bodybuilding masih bisa, cuman itu bonus kalau lebih ke ini gym ini lebih ke performance. Jadi kalau lihat yang latihan di sini biasanya atlet-atlet yang ikut pro, atlet yang masih aktif lah. Melihat sini nggak langsung nggak langsung waduh harus gini harus gitu ya. Jadi sini sesuai dengan ini performanya bagaimana mau ditingkatkan itu yang diambil gitu ya. Betul. Oke, jadi teman-teman jangan ragu lagi, silakan mampir ya ke sini untuk meningkatkan performa, terutama para atlet ini ya. Kemudian ya kita sudah banyak ini bahas gym sudah, kemudian juga ini Mas Abil, saya kan sekilas melihat kemarin awal-awal kan belum begitu kenal dengan Mas Abil itu kan baru tahu, ternyata Mas Abil itu kokoh. Sampai nyoba pegang aku. Ini temenan loh, watos deh awalnya. Nah, ini Oke. seperti saya, kemudian ada di balik layarnya ada Mas Wahyu, ada ini bisa enggak ya jadi penampakannya, penampilannya seperti itu? Kalau bisanya harusnya bisa. Pokoknya ada kemauan itu semuanya bisa. Tapi badan yang kayak gini, kayak sekarang itu nggak sebentar. Jadi kalau dulu saya mulainya itu kan sempat obesitas, jadi morbidly obese. Tinggi saya 168, dulu saat COVID itu berat saya 115 kilo. 115 kilo. 115 kilo? 115 kilo itu bentuknya udah nggak tahu saya, kayak Teletubbies. Kayak apa? Tapi hitam. Kalau foto nih Mas? Ada. Nanti boleh saya. Nanti di sini. Iya. Biar saya ngedit di sini nanti ya. Bisa diedit. Itu. Jadi sempat morbidly obese, terus memutuskan untuk olahraga sebelum berangkat S2 itu. Pelan-pelan. Jadi kalau dihitung mungkin dari tahun 2021 saya latihan. Hampir 5 tahun malah. Untuk mendapatkan badan yang seperti ini. Pernah saya kurus 65 kg tapi nggak sustainable menurut saya. Jadi makannya nggak bisa yang kayak sekarang lah. Sekarang ini walaupun mungkin terlihat sedikit cabi tapi saya nyaman, saya lari bisa jauh, merasa sehat, nggak gampang sakit gitu. Itu. Iya, jadi memang fitness ini bukan hanya tujuannya untuk pembentukan ya, tapi juga kebugaran. Yang penting itu sebenarnya justru kebugarannya. Iya. Kalau bentuk tubuh itu orang nggak bisa dilihat. Yang bonus penting, saja itu ya. Bonus. Yang penting kan kalau menurut Kemenkes itu ada anjurannya lingkar perutnya harus berapa. Kalau nggak salah laki-laki itu harus di bawah 90. Iya. Perempuan itu harus di bawah 80. Tapi kemarin Menteri Kesehatan ngomong ukuran celana kalau 34. Iya, itu ada benernya. Ada benernya. Ya, masuk akal juga.
mempertinggi kemungkinan untuk mempertinggi ya. Jadi, kemungkinan untuk penyakit-penyakit iya. seperti diabetes dan lain-lain. Unsur riskannya itu justru dijaga itu perutnya ya. Ya, dijaga. Jaga perutnya. Kebetulan ini waktu videonya di tag UNESA ada itu loh, challenge weight loss challenge dari SERC itu. Jadi ada weight loss challenge untuk teman-teman dosen, tendik, dan mahasiswa dan masyarakat umum juga. Itu dapat 1 juta rupiah untuk yang menang. Nah kebetulan saya waktu itu ikut karena ternyata waktu itu saya sempat tahun ini. Jadi saya sempat liburan Idul Fitri. Makan semuanya biasa ya. Ternyata waktu diukur lingkar pinggang saya itu 90. Jadi itu pas untuk kriteria harus diet. Jadi sekalian ikut deh. Saya ikut ini. Siap kalian semua. Ada penantangnya ini. Sudah siap ini penantangnya. Oke, ini kalau ngobrol panjang gini wah nggak selesai nih Mas Abil ya. Apa nih Mas Abil? Untuk sebenarnya saya dan Mas Abil ini satu dalam kepengurusan petang di Jawa Timur ya. Ini Mas Abil sedikit mungkin bisa bercerita tentang ini saya yakin Mas Abil tahu banyak tentang petang di Jawa Timur. Mungkin sedikit Mas Abil ada prolog mungkin tentang petang di Jawa Timur bagaimana? Jadi petang di Jawa Timur itu untuk saat ini aja. Untuk saat ini tuh sudah memasuki era di mana atletnya itu sudah lumayan banyak, nggak kayak dulu. Kalau dulu itu babat alas. Dan sekarang itu kompetisi sudah hampir tiap bulan itu ada. Mungkin bahkan tiap bulan ada, bukan hampir. Tiap bulan itu ada. Jadi untuk teman-teman yang mau main petang, jangan takut. Karena kompetisinya itu banyak. Nggak sama seperti kayak cabur-cabur yang lain. Kayak cabur-cabur lain itu biasanya nunggu 2 bulan, 3 bulan baru ada kompetisi. Sedangkan petang itu tiap bulan pasti ada di Jawa Timur sendiri, dan itu skalanya selalu nasional. Kenapa? Karena kompetisi petang di Jawa Timur sendiri itu sudah lumayan tinggi levelnya. Tapi bukan berarti yang baru mulai harus takut, karena memang butuh pengalaman untuk main petang. Bahkan yang main lama pun masih bisa kalah sama yang baru-baru. Makanya itu kita dari Petang Jawa Timur membutuhkan animo atau keinginan lah dari teman-teman semua untuk bisa masuk ke Petang Jatim dan memajukan Petang Jatim. Iya, Mas Abil ini juga pengelola dari Petang New Kampret Petang Club. Iya, New Kampret Petang Club yang setiap tahun juga menggelar event-event nasional dan internasional ya. Iya, betul. Ya, untuk tahun ini sudah lewat Mas Abil ya? Untuk tahun ini yang New Kampret sudah lewat. Bulan April kemarin itu alhamdulillah 3 nomor sukses semua dari 6 provinsi, saya lupa ya. 6 provinsi. Ya, 6 provinsi. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, NTB, Sulawesi Selatan ya. Iya, Sulawesi Selatan. Oke, jadi ada 6 provinsi kemarin yang berpartisipasi di New Kampret di Menganti. Betul, di Menganti, di desa, teman-teman. Di desa itu kota sebelahnya Lidah. Kota sebelahnya Lidah. Oke, Mas Abil, mungkin sebagai penutup ada nggak nih? Ini Mas Abil kan mau keluar negeri lagi nih? Iya, alhamdulillah direzekeni untuk dapat LPDP kuliah S3 lagi. Di mana? Di Liverpool sekarang. Waduh ini. Kemarin di Sheffield, sekarang di Liverpool. Iya. Jadi dekat dengan lumayan dekat dengan sepak bola, dan kebetulan Liverpool juga habis juara. Waduh. Ya, enggak kayak emang pendukungnya Liverpool? Saya dukung yang juara aja sih. Dukung yang paling enggak dukung itu yang dari Manchester. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti banyak yang ini. Yeah. Nanti kita banyak haters. Nggak apa-apa, saya cari haters. Mana fans Manchester? Ini jangan gitu. Manchester United sama Manchester Biru lagi bersedih tahun ini. Iya. Lagi bersedih. Oke, ya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Mas untuk teman-teman kita yang ada di UNESA maupun yang ada di luar kampus UNESA. Oke, kalau pesan-pesan khusus dari saya itu aja. Orang sehat itu banyak maunya. Tapi orang sakit itu cuman mau sehat. Jadi mumpung kalian sehat, jangan sampai
kalian sakit. Karena kalau kalian sakit, kalian nggak bisa punya kemauan yang banyak. Waduh, keren ini. Ini quote yang harus dicatat dan masukkan dalam hati kita masing-masing ini, supaya kita selalu sehat. Oke, Mas Afil ya. Untuk saat ini kita cukupkan aja dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kalau ada waktu sebelum berangkat ke Inggris kita ngobrol lagi ya. Boleh, Pak. Siap, saya siap. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dan untuk teman-teman semua, ya pemirsa dari YouTube-nya FIKK, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.